Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pemimpin kita, teladan dalam iman, teladan dalam Islam, teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam berbagai aktivitas keseharian kita lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sahabat kemainsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan nikmat yang sangat sempurna, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, nikmat yang kita tidak akan pernah mampu untuk membalas dan membayarnya, nikmat yang bahkan Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat yang jika kita mau menghitungnya, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Jika kita gunakan alat penghitung paling canggih sekalipun, dengan jumlah digit yang paling banyak sekalipun, kita tidak akan pernah mampu untuk menggunakannya. Bahkan sekalipun kita jadikan semua pepohon yang ada di muka bumi ini sebagai pena untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, dan kemudian lautan yang ada di seluruh muka bumi ini dijadikan tintanya, maka tidak akan pernah mampu untuk menuliskan semua nikmat Allah. Sekalipun didatangkan kembali tinta dan pena itu berkali-kali dengan jumlah yang sama banyaknya. Begitu banyak dan begitu besarnya nikmat Allah kepada kita. Bahkan nikmat yang besar itu, nikmat hidup, nikmat kehidupan itu pun, yang di dalam kehidupan ini kita dilimpahkan begitu banyak kenikmatan. Allah sempurnakan dengan kesehatan. Karena ketika kita sehat, maka pada saat itu semua kenikmatan itu bisa kita nikmati. Dan hingga hari ini Allah masih berikan sehat untuk kita. Bahkan kemudian nikmat sehat itu Allah sempurnakan lagi dengan Allah berikan iman dan Islam di dada kita. Sehingga semakin sempurnalah kenikmatan itu. Karena kenikmatan itu nantinya akan disempurnakan lagi di akhirat nanti. Bahkan kemudian disempurnakan lagi nikmat iman Islam itu dengan taufiknya. Yang dengan taufiknya itu maka kita beramal saleh. Yang amal saleh itu kemudian akan menjadi penambah bagi kebaikan-kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat kemainsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantas bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Terlebih lagi hari ini Allah sempurnakan lagi nikmat itu dengan Dia memberikan kesempatan kepada kita hadir di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya hadir di bulan Ramadan, kita sudah melalui berhari-hari dari hari-hari Ramadan itu. Hingga hari ini kita sudah memasuki di Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita di hari ini pun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan beramal salih. Dan kita akan terus melakukan amal salih itu.
Bukan hanya di bulan Ramadan ini, bahkan hingga seterusnya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesial lagi hari ini, di 10 hari terakhir ini, Allah pun akan menambah nikmat itu. Nikmat apa? Yaitu nikmat satu buah malam. Yang malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang malam itu penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bahkan saking banyaknya kemuliaan dan keberkahannya, sampai-sampai para malaikat pun ikut turun ke langitnya bumi. Ikut turun datang ke muka bumi ini. Begitu banyaknya malaikat yang ikut turun bersamaan dengan keberkahan dan kemuliaan malam itu, malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, saking banyaknya malaikat yang ikut turun ke muka bumi, sehingga jumlah mereka lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Lebih banyak daripada butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi ini. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja begitu tertariknya dengan keberkahan malam itu, hingga mereka ikut turun. Maka seharusnya kita lebih tertarik lagi. Karena apa? Kita lebih membutuhkan keberkahan dan kemuliaan malam itu ketimbang para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu mulianya malam itu, sampai-sampai surat Al-Qadar itu, surat Al-Qadar yang Allah sebutkan dari mulai inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, yang tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun di antara ayat-ayat itu kecuali dia berbicara tentang malam itu. Bahkan surat itu pun diturunkan oleh Allah sebagai bentuk pujian terhadap malam tersebut. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kemuliaan dan keberkahan malam tersebut, sehingga dari sejak dulu hingga hari ini, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman selalu menanti-nanti malam itu, menanti-nanti 10 hari terakhir. Kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa malam itu akan datang di salah satu malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga 10 hari terakhir itu begitu dinanti-nanti. Bahkan menantinya sambil beretikaf. Kenapa sambil beretikaf? Karena ketika kita beretikaf di masjid, lingkungan dan suasana masjid itu sudah menyeting kita untuk selalu melakukan kebaikan dan terjaga di malam harinya. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan malam itu yang dinanti-nanti itu dari generasi ke generasi selalu menantinya. Bagaimana tidak dinanti? Sampai Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau kita mau hitung, itu lebih dari 83 tahun. Dan Allah katakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan saking mulianya lagi, ada satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim disebutkan bahwa Rasulullah satu hari bercerita kepada para sahabatnya. Bercerita tentang apa? Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel, ya, yang hidup jauh sebelum kaum muslimin, yang lelaki itu saleh, lelaki itu taat, dan dia mengisi kesalehan dan ketaatannya diantaranya adalah dengan apa? Dengan mengangkat senjata selama 1000 bulan
untuk berjihad di jalan Allah. Bayangkan, 1000 bulan, 83 tahun, dia dalam keadaan di medan jihad tanpa pernah meletakkan senjata itu. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah, kita belajar dalam Islam bahwa puncak dari amal itu adalah jihad. Karena di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu tiangnya adalah salat dan puncaknya atau atapnya adalah jihad. Jadi yang menjadi puncak dari seluruh amal itu di dalam Islam adalah jihad. Maka betapa mulianya lelaki Bani Israel itu. Karena apa? 1000 bulan, 83 tahun hidupnya dihabiskan di dalam sebuah amal yang paling tinggi. Di dalam puncaknya amal di dalam Islam, yaitu medan jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah menceritakan tentang lelaki Bani Israel itu, para sahabat pun berdecak kagum. Mereka terkagum-kagum dengan kehebatan lelaki itu. Dengan ketahanannya, dengan kekuatannya, dengan keimanannya. Dan di saat Rasulullah menceritakan itu, di saat para sahabat terkagum-kagum, maka di saat itulah kemudian turun surat Al-Qadar tersebut. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Bahwa malam itu lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh lelaki Bani Israel tersebut. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki Bani Israel yang bukan hanya dia berjihad, tapi di dalam riwayat ini disebutkan di siang harinya ketika matahari terbit, dia berada di medan jihad hingga matahari terbenam, dan ketika matahari terbenam hingga matahari terbit, di malam harinya dia melakukan qiyam. Dia melakukan salat malam sepanjang malam. Bayangkan, malamnya dia salat malam sepanjang malam, siangnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang mampu melakukan itu? Saya rasa tidak. Sehingga sahabat pun tadi terkagum-kagum, berdecak kagum. Namun di saat kekaguman itu, maka turunlah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menemui Rasulullah saat itu, sambil berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun. Ibadah lelaki Bani Israel yang saleh tadi. Umatmu mengaguminya yang beribadah tadi selama 80 tahun. Dengan ibadah terbaik pula, malamnya qiyam, siangnya jihad. Bahkan dia melakukan ketaatan itu tanpa ada kedurhakaan sekejap mata pun. Bukan hanya tidak henti, tapi bahkan tidak sekejap pun mereka melakukan kedurhakaan. Hanya ketaatan yang diisi selama 1000 bulan itu. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu. Maka kemudian disampaikanlah surat Al-Qadar itu. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah disampaikan ayat surat itu, lalu Jibril mengatakan, ini surat ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya. Dan bergembiralah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya pada saat itu ketika mendengar kabar tersebut. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwa bukan hanya satu orang
lelaki Bani Israel yang saleh itu, tapi 4 orang. Malah disebutkan oleh Rasulullah nama ke-4 orang itu. Dan diantaranya adalah Ayub serta Zakaria. Dan ke-4 orang ini saking solehnya, dari 4 ya, Ayub, Zakaria, Hizkil ibnul Ajus, dan Yusha ibnu Nun. Ke-4 orang ini adalah lelaki dari Bani Israel yang salih. Bahkan kesolehannya itu selama 80 tahun mereka selalu beribadah kepada Allah. Mereka selalu sujud kepada Allah. Mereka selalu taat kepada Allah. Tanpa melakukan keburukan, tanpa melakukan kemaksiatan, tanpa melakukan kejahatan, kesalahan, walau hanya sekejap. Tapi lagi-lagi Jibril mengatakan, apa yang telah Allah turunkan dan berikan kepadamu ini, yaitu surat Al-Qadar ini, sesungguhnya jauh lebih baik daripada mereka. Artinya apa, sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah? Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, yang jika kita mendapatkannya, maka kita pun akan bisa menjadi lebih baik daripada mereka. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam surat itu dikatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak disebutkan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Sementara lelaki dari Bani Israel itu, mereka selama 1000 bulan. Maka barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar itu, maka qiyamnya lebih baik daripada qiyam lelaki Bani Israel selama 1000 bulan tersebut. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka kebaikannya akan lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh lelaki Bani Israel tersebut. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah dengan Lailatul Qadar yang Allah akan berikan kepada kita. Dan sebentar lagi di hari-hari ini, ya, di 10 hari terakhir ini, jika Allah berkenan terhadap diri kita, maka mudah-mudahan Allah akan karuniakan kita malam itu. Dan ketika kita berjumpa dengan malam itu, siapkan diri kita. Siapkan apa yang akan kita lakukan di malam itu. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sudah sangat masyhur, bahkan Rasulullah mengatakan, man qama Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan berharap sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dihapuskan dosa. Dosa itu, kalau kita mau ibaratkan, dia seperti kotoran yang mengotori hati dan jiwa kita, mengotori diri kita. Sementara kalau kita bicara masa depan akhirat nanti, kan ada 2 tempat. Satu tempat bersih, satu tempat kotor. Tempat bersih diisi oleh orang-orang bersih, dan tempat kotor diisi oleh orang-orang kotor. Tempat bersih itu namanya adalah surga, dan tempat kotor itu namanya adalah neraka. Jika kekotoran itu disebabkan oleh dosa, maka seandainya kita mati dan sampai di alam akhirat dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan kekotoran,
maka nerakalah tempat kita. Tapi jika kita mati dan sampai di alam akhirat dengan keadaan yang bersih dari dosa, dari kotoran jiwa dan hati kita itu, maka tempat kita pun adalah tempat yang bersih, yaitu surga. Tapi kalau masih kotor, karena kita beriman, akan dibersihkan. Karena hakikatnya orang beriman, kampung halamannya adalah surga. Tapi kalau dia masih kotor, dia akan dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkannya di mana? Di neraka. Dan tentunya sahabat, tidak ada satupun di antara kita yang ingin dibersihkan di neraka. Walaupun hanya sesaat. Kita ingin, udahlah kembali dalam keadaan bersih, jadi langsung masuk surga. Hadis tadi memberi kesempatan itu kepada kita. Memberi kesempatan mati dalam keadaan bersih, sehingga langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ketika kita jumpa dengan Lailatul Qadar, dan kemudian kita qiyam di malam, kita melakukan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ketika diampuni dosa-dosa yang kita telah lalu, dosa-dosa kita yang telah lalu, maka apa yang mengotori hati dan jiwa kita selama ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apa sih yang membuat Lailatul Qadar itu mulia? Menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keselamatan, malam yang tidak ada keburukan sedikit pun di saat itu. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kebaikan. Saking banyak berkah dan kebaikan di malam itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, sampai-sampai para malaikat pun ikut turun, yang jumlahnya begitu banyak. Apa yang menyebabkan malam itu menjadi mulia? Di dalam ayat yang pertama Allah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sehingga sahabat Gema Insani, yang menjadi sebab kemuliaan Lailatul Qadar adalah karena Allah memilih malam itu menjadi malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah memuliakan Ramadan karena Allah memilih bulan Ramadan sebagai saat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah menjadikan Rasulullah Muhammad menjadi nabi yang lebih mulia dan paling mulia di antara para nabi yang lainnya, karena dialah yang menerima wahyu Al-Quran. Sebagaimana Allah memuliakan Jibril alaihissalam lebih mulia dari para malaikat lainnya, karena dialah yang menyampaikan dan mengantarkan wahyu Al-Quran itu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Lailatul Qadar, penyebab sesungguhnya adalah Al-Quran. Sehingga kalau kemudian kita bertanya, apa yang harus kita lakukan di malam itu? Apa ya sebaik-baik amal yang bisa kita lakukan di malam itu? Jelas jawabannya. Berinteraksi dengan Quran. Karena Quranlah penyebab kemuliaannya. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca Quran dari sekarang, supaya kita terbiasa membaca Quran banyak jika seandainya bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena baca Quran di malam hari itu berbeda dengan baca Quran di siang hari. Jika di siang hari saja kita mudah terkantuk-kantuk, apalagi di malam hari. Maka membiasakan melatih diri membaca Quran di malam hari, mudah-mudahan ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita akan terbiasa dan tidak terkantuk-kantuk membaca Quran di malam hari. Tapi membaca Quran di malam hari ada dua kondisi, dua keadaan. Yaitu membaca Quran di dalam salat dan membaca Quran di luar salat. Membaca Quran di dalam salat artinya apa? Kita melantunkan ayat-ayat Allah di dalam salat-salat kita saat kita berdiri. Karena simbol kemuliaan orang beriman itu adalah tahajudnya. Dan sebaik-baik tahajud adalah yang paling lama berdirinya. Dan yang lama berdiri tandanya
dia memperpanjang bacaan Quran setelah surat Fatihahnya. Atau membaca Quran di luar sholat. Kita tidak sholat, tapi kita betul-betul hanya membaca Quran saja. Itu dua alternatif. Memperbanyak baca Quran. Dan keduanya bisa kita lakukan. Bukan berarti hanya salah satu. Ambil wudhu, kita sholat tahajud, panjangkan bacaannya. Hafalan sedikit tidak apa-apa. Letakkan Quran di depan. Atau sambil memegang mushaf, dibolehkan. Perpanjang bacaannya. Begitu lelah, kita berhenti sejenak, kita duduk, kita baca Quran. Jadi mengatasi lelahnya, menghilangkan lelahnya pun dengan duduk sambil baca Quran. Begitu hilang lelahnya, berdiri lagi, salat lagi, 2 rakaat lagi. Panjangkan bacaan Qurannya. Selesai, berhenti lagi, istirahat lagi, sambil duduk, baca Quran lagi. Begitu terus. Jika karena Quran Lailatul Qadar menjadi mulia, jika karena Quran Ramadan menjadi mulia, jika karena Quran Jibril menjadi mulia, Rasulullah Muhammad menjadi mulia, maka dengan sebab Quran pula lah, insya Allah kita bisa menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia lainnya. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran itu kata kuncinya. Maka mari kita siapkan. Kita siapkan diri kita dengan Quran. Kita jadikan diri kita akrab, bersahabat dengan Quran. Karena apa? Kebersamaan itu akan terbentuk dan terwujud dengan pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Dan sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah rugi orang yang berinteraksi dengan Quran. Terlebih lagi jika dia berinteraksinya tadi di saat-saat yang dimuliakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi kemudian jika kita sempurnakan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Aisyah saat Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jika seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, jika kau bertemu dengan malam itu, maka berdoalah dengan satu buah doa." Lalu diajarkan kepada Aisyah, apa doa itu? "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." Atau Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau yang Maha memaafkan, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah kami. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ampunan Allah menghapuskan dosa, maka maafnya Allah bukan hanya menghapuskan dosa, tapi juga menghapuskan perbuatan salah kita. Dihapuskan dari catatan amal yang akan kita terima di akhirat nanti. Sehingga hilang dari catatan amal kita. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu apa? Selain menyiapkan diri, yuk, jika kita menginginkan kemuliaan Lailatul Qadar itu dan begitu berharap, maka niscayanya orang yang menginginkan dan berharap, dia akan meminta kepada yang bisa mengabulkan harapannya. Dan yang bisa mengabulkan harapan kita itu hanyalah Allah. Karena Allah lah pemilik Lailatul Qadar, sebagaimana Allah adalah pemilik kita. Maka sering-sering dari sekarang yuk, di antara doa-doa permohonan umur panjang kita, permohonan sehat kita, permohonan rizki kita, sertakan juga, ya Allah, karuniakan kami dengan nikmat-Mu bertemu dengan Lailatul Qadar. Karuniakan kami, ya Allah, kemuliaan itu. Minta itu kepada Allah di dalam setiap ba'da salat kita, di dalam setiap waktu berbuka kita, di dalam setiap salat malam kita, di dalam setiap waktu sahur kita, atau kapanpun yang saat-saat itu menjadi saat-saat mustajab. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut, kita songsong Lailatul Qadar. Kita siapkan. Semoga Allah memilih kita. Semoga Allah menghendaki kita menjadi orang yang dikaruniakan malam itu, berjumpa dengannya,
dan mengisinya dengan kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mencatat ini sebagai sebuah kebaikan dan pengharapan yang dimintakan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahkan kami berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya mujib, istajib doa'ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.